Halo guys, apa kabar nih kalian? Semoga baik-baik aja ya. Jadi pada video kali ini kita akan bahas alur cerita dari film yang berjudul The Harbinger. Nah, film ini akan berkisah tentang seonggok setan yang mampu meneror manusia lewat mimpi. So, gimana kisah selengkapnya? Kita langsung aja ke alur ceritanya. Berlatar pada tahun 2022 pada saat pandemi, terlihat seorang wanita bernama Mavis. Saat itu Mavis berteriak histeris sehingga dia membuat tetangganya merasa terganggu. Karena hari udah malam, si tetangga memanggil pemilik apartemen yang bernama Jason. Jason pun segera masuk ke kamar Mavis dan menemukan Mavis yang tidur sambil berjalan. Jason lalu menepuk bahu Mavis untuk membuatnya terbangun, dan setelah terbangun Mavis sangat terkejut ketika mengetahui tangannya yang udah terluka. Itu semua dikarenakan dirinya yang secara nggak sadar melukai tangannya sendiri saat tidur sambil berjalan. Kasihan dengan keadaan Mavis ini, Jason menyarankan agar Mavis gak tinggal sendiri dan ditemani sama anggota keluarganya. Namun sayangnya hal itu nggak bisa dilakukan karena semua anggota keluarga Mavis saat ini sedang dikarantina karena terkena virus corona. Hanya aja Mavis ini teringat jika ada satu teman lamanya yang mungkin aja bisa membantunya. Mavis lalu mencoba menghubungi temannya itu dan diketahui jika teman Mavis ini bernama Agnes. Saat itu Agnes sedang menyiapkan makanan karena hari itu adalah hari ulang tahun ayahnya. Ayah Agnes bernama Donald, sedangkan adiknya bernama Ed. Mereka hanya tinggal bertiga karena ibu Agnes udah lama meninggal. Dan meskipun saat ini adalah masa pandemi, mereka tetap merayakan ulang tahun sang ayah dengan sederhana. Saat menyiapkan hidangan untuk ulang tahun, Agnes mendapatkan telepon dari Mavis. Mavis meminta Agnes menemaninya beberapa hari di apartemen sampai keadaannya mulai membaik. Mendengar itu, Agnes mengiyakan permintaan Mavis karena dia nggak bisa menolak permintaan dari sahabatnya itu. Diketahui jika Agnes mempunyai hutang budi pada Mavis karena saat kuliah dulu Agnes yang merasa depresi pernah mencoba untuk bundir. Hanya aja Mavis menyelamatkannya dan Agnes sangat berterima kasih akan hal itu. Dia pun berjanji akan selalu ada saat Mavis butuh bantuan, dan sekarang ini Mavis sangat butuh bantuan Agnes untuk sembuh dari penyakitnya saat ini. Hanya aja saat meminta izin, ayah dan juga Ed gak setuju akan hal itu, karena saat ini adalah masa pandemi, yang mana akan sangat bahaya jika Agnes tinggal bersama Mavis. Tapi tetap aja Agnes ini gak bisa menolak karena dia harus menepati janjinya. Saat tengah malam dan semuanya udah tidur, Agnes secara diam-diam pergi dari rumah dan menuju ke tempatnya Mavis. Sesampainya di sana, Mavis terlihat sangat senang melihat kedatangan sahabatnya itu. Saking senangnya, Mavis juga sampai menangis terharu karena mereka udah lama nggak bertemu sejak lulus dari kuliah. Mereka pun saling berbincang tentang hidup masing-masing dan juga minum anggur untuk menghangatkan tubuh. Setelahnya, Agnes menemukan sebuah kotak yang berisi foto lama mereka saat kuliah. Mavis pun memberikan foto itu pada Agnes sebagai kenang-kenangan. Sejak pertama bertemu, Agnes ini melihat jika Mavis sedang gak sehat dan seperti banyak pikiran. Dia pun menanyakan apa yang terjadi, dan Mavis pun menceritakan jika akhir-akhir ini dia sangat sering mengalami mimpi buruk. Mimpi itu membuatnya sangat ketakutan dan juga terasa seperti nyata. Saking seramnya mimpi buruk itu membuat Mavis tidur sambil berjalan. Dia seakan terjebak di dalam mimpinya itu dan gak bisa keluar dari sana. Dia pun sampai tidur selama berhari-hari dan untuk terbangun Mavis ini harus melukai dirinya sendiri. Mavis sangat bingung karena dia gak tahu mengapa hal ini bisa terjadi kepadanya. Malahan akhir-akhir ini, dalam mimpinya itu, Mavis bertemu dengan sosok seram berwajah burung. Sosok itu mengatakan jika dia akan membawa Mavis ke dunia lain dan juga akan menghapus jejak Mavis di dunia. Mavis gak mengerti apa yang dibicarakan sosok itu, namun yang jelas, Mavis merasa jika sosok dengan wajah burung itu ingin mengambil jiwanya. Mendengar itu, Agnes masih belum bisa percaya dan menganggap jika Mavis ini hanya mengalami stres.
Karena malam udah semakin larut, Agnes meminta Mavis untuk tidur, namun Mavis takut jika mimpi buruk itu akan kembali datang. Agnes selalu meyakinkan jika dia akan selalu menjaga Mavis, yang mana Agnes berjanji jika dia akan menyadarkan Mavis jika Mavis emang mengalami mimpi buruk tersebut. Pada akhirnya Mavis yang udah nggak tidur selama berhari-hari ini pun tidur dengan Agnes di sampingnya. Namun saat tidur ini, justru Agnes yang mengalami mimpi aneh. Dia seperti berada di tempat bersalju dan sekilas melihat sosok misterius. Saat terbangun, Agnes mendapatkan telepon dari adiknya, yang mana Ed memberitahu jika sang ayah sekarang ini sedang sakit. Namun di saat yang sama, Agnes mendengar suara batuk-batuk dari lantai atas. Dia pun menyuruh Ed untuk menutup telepon itu, karena dia ingin mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Hanya aja tiba-tiba seketika itu juga muncul sosok berwajah burung di hadapan Agnes. Sosok itu berkata jika dia sangat senang bisa bertemu dengan Agnes, tapi ternyata itu juga adalah mimpi. Setelah mengalami mimpi di dalam mimpi, Agnes tentu aja merasa keheranan. Hingga nggak lama berselang, Ed menelpon untuk menanyakan kabar, yang mana setelah itu, Agnes mendengar teriakan Mavis dan dia pun segera ke kamarnya Mavis. Mavis kembali mengalami mimpi buruk di mana dia menggigit bibirnya sendiri agar bisa bangun. Setelahnya Agnes berkata jika dia akan tinggal di sini lebih lama karena ada salah satu penghuni apartemen yang terkena corona, yang mana penghuni lain harus melakukan isolasi selama 1 minggu. Tell me what the hell's going on. Berita itu didapatkan Agnes melalui surat yang diberikan Jason pagi ini. Mendengar itu Mavis jadi nggak enak karena Agnes harus tinggal di sini lebih lama. Namun Agnes meminta Mavis untuk nggak ambil pusing dengan hal itu karena dia sendiri nggak masalah harus tinggal di sini lebih lama. Agnes pun mempunyai ide agar Mavis memposting masalah mimpi buruknya di media sosial. Semua itu dengan tujuan agar siapa tahu ada orang yang memiliki masalah serupa dengan apa yang dialami sama Mavis. Dengan begitu Mavis bisa aja mendapatkan solusi dari orang yang lebih dulu mengalami masalah serupa. Agnes lalu meminta Mavis untuk memberitahu ciri-ciri dari sosok berwajah burung. Kebetulan Agnes ini pintar melukis, jadi dengan mudah dia bisa membuat sketsa dari sosok yang selama ini menghantui Mavis. Setelah sketsa itu selesai, Mavis pun memfotonya dan memposting foto itu ke media sosial. Namun gak lama setelah itu, mereka mendengar suara ambulan. Yang rupanya ambulan itu menjemput anak yang tinggal di kamar yang tepat berada di atas kamarnya Mavis. Agnes sempat melihat anak itu di mimpinya, namun dia nggak ambil pusing tentang hal itu dan menganggap jika itu semua hanyalah kebetulan. Malamnya saat tertidur, Agnes kembali mengalami mimpi buruk, yang mana dia seakan dibawa ke berbagai tempat dan bertemu dengan sosok berwajah burung. Meskipun sadar bahwa ini adalah mimpi, tapi Agnes nggak bisa bangun dan seakan terjebak di dalam mimpi tersebut. Hingga saat Agnes ini mulai putus asa, dia kembali bertemu dengan bocil yang barusan meninggal. Saat terbangun, Agnes melihat Mavis yang lagi-lagi tidur sambil berdiri. Namun karena Mavis ini nggak berteriak, Agnes pun nggak membangunkannya. Hingga tiba-tiba Agnes lalu cerita jika dia juga mengalami teror mimpi buruk yang sama seperti yang Mavis alami. Bahkan hal itu terjadi di malam pertama saat Agnes menginap di apartemen Mavis. Gak lama setelah itu ada seseorang yang merespon postingan Mavis. Wanita ini bernama Wendy dan dia adalah seorang paranormal. Mereka pun segera melakukan video call dengan Wendy dengan harapan Wendy bisa membantu mereka. Wendy pun menjelaskan jika setan yang udah mengganggu mereka bernama Harbinger, yang mana setan ini sebenarnya nggak punya bentuk yang pasti. Dan saat ini dia sedang menjelma dengan bentuk dokter wabah. Dokter wabah sendiri adalah sebuah topeng yang digunakan banyak dokter saat terjadi wabah di abad pertengahan. Setan ini suka meneror melalui mimpi, di mana dia bisa masuk ke dalam mimpi seseorang dan membuat korbannya terjebak di dalam mimpi itu. Jadi nggak heran jika korban dari setan ini bisa tertidur selama berhari-hari, yang mana si setan akan membuat korban semakin lemah, hingga setan ini pun bisa mengambil jiwa dari korbannya. Jiwa itu sendiri akan lenyap dan yang lebih parah lagi, si korban akan kehilangan identitas, seakan dia nggak pernah dilahirkan di dunia. Jadi jika Mavis gak bisa lepas dari teror setan itu, dia akan lenyap dan gak ada seorang pun yang mengingatnya, seakan dia gak pernah terlahir di dunia.
Barang-barang Mavis juga ikut lenyap, tapi tetap aja ada satu barang kecil yang tertinggal. Wendy lalu menyuruh mereka untuk menghapus postingan tentang setan Harbinger ini, agar orang lain gak ikut-ikutan terkena teror dari setan itu. Setan ini mampu merasakan rasa takut seseorang, di mana dia bisa meneror orang tersebut, dan jika udah terkena teror dari setan Harbinger, orang tersebut akan sulit untuk disembuhkan. Setan ini juga bersifat seperti sebuah virus, di mana orang terdekat dari korban Harbinger juga bisa ikutan diteror oleh setan itu. Seperti halnya yang kini Agnes rasakan, dia juga udah mulai diteror sama setan itu lewat mimpi. Mereka pun menanyakan bagaimana caranya agar mereka bisa selamat dari setan Harbinger ini. Namun sayangnya setahu Wendy, gak ada satu cara pun yang bisa menyelamatkan mereka dari setan terkutuk itu. Mendengar hal itu, Mavis sangat kecewa dan dia pun emosi hingga mengakhiri percakapan di video call tersebut. Setelahnya, Mavis mencoba mengingat siapa yang udah menularkan virus gaib ini. Dia pun mulai ingat jika dia pernah menemukan foto dari pria yang gak dia kenal. Namun foto itu diambil di kamar Mavis saat ini. Jadi bisa aja dulunya pria ini pernah tinggal bersama dengan Mavis, yang mana kemungkinan besar dia adalah suami dari Mavis itu sendiri. Hanya aja Mavis ini sama sekali nggak ingat tentang pria itu. Dia pun yakin jika pria itulah yang udah menularkan teror dari setan Harbinger. Mendengar semua fakta itu, Agnes pun mulai ketakutan dengan setan Harbinger ini. Yang pada awalnya dia yakin bisa membantu Mavis, tapi karena setan Harbinger ini adalah sosok yang sangat berbahaya, dia pun memutuskan untuk pergi meninggalkan Mavis. Hingga pada tengah malam, secara diam-diam Agnes meninggalkan apartemen Mavis. Saat udah tiba di rumah, dia pun mulai merasakan ada yang aneh dengan ayah dan juga adiknya. Di situ dia melihat tengkorak ibunya sendiri dan sosok Harbinger mulai muncul di belakang Agnes. Saat Agnes mencoba keluar, dia malah berpindah ke tempat lain, yang mana tempat itu seperti pemakaman seseorang. Dia seakan dikejar oleh bocil yang meninggal di apartemen Mavis, hingga dia pun bersembunyi di tempat pembuangan. Saat udah merasa aman, tiba-tiba diketahui bocil ini bernama Tony, yang mana Tony adalah korban dari setan Harbinger sebelumnya. Tapi karena dia udah meninggal sebelum Harbinger membawa jiwanya, kini arwah Tony pun menjadi gentayangan. Yang mana dia merasa kasihan dengan nasib Agnes saat ini, dan dia berniat untuk membantu Agnes. Yang ternyata setan Harbinger bisa dikalahkan saat mereka berada di alam mimpi. Tony lalu mengajak Agnes ke suatu tempat, dan di tempat itu adalah kamarnya Mavis. Di sana terlihat jika Mavis dan juga Agnes sedang tidur, dan gak lama kemudian, Harbinger datang dengan maksud untuk membawa Mavis ke alam lain. Tentu aja Agnes ini gak bisa tinggal diam dan berniat untuk menolong Mavis. Tapi semua itu sia-sia, karena sebenarnya Agnes ini sedang berada di alam mimpi. Dan seperti yang bisa kita duga, pada akhirnya Mavis pun dibawa oleh setan Harbinger. Saat terbangun, Agnes melihat jika semua barang-barang Mavis udah menghilang entah kemana, yang mana apartemen itu terlihat kosong, seakan gak ada satupun orang yang pernah tinggal di sana. Gak lama setelah itu, Jason datang dan menjentikan jarinya untuk membangunkan Agnes. Dia menganggap jika Agnes ini masuk tanpa izin, yang artinya Jason sendiri juga udah lupa tentang keberadaan Mavis. Gak cuma Jason, ternyata Agnes juga sama sekali gak ingat jika dia ada di sini untuk menemani Mavis. Setelah kebingungan cukup lama, Agnes pun mendapat telepon dari Ed yang menanyakan tentang kabarnya. Ed dan juga ayah sangat khawatir karena Agnes udah pergi dari rumah berhari-hari. Agnes sendiri juga bingung kenapa dia bisa ada di apartemen kosong. Ed pun segera menjemput Agnes, dan saat di rumah, Ed mulai bertanya tentang apa yang terjadi. Hanya aja meskipun Agnes ini mencoba mengingat, dia sama sekali nggak bisa ingat kenapa dia ada di apartemen itu. Feels like I've been worried about you for forever. Malamnya saat tertidur, Agnes bermimpi buruk, dan setan Harbinger pun muncul di hadapannya. Seketika Agnes pun ingat jika semua yang terjadi kepadanya adalah ulah dari setan ini. Namun dia pun ingat dengan perkataan Tony jika setan ini bisa dikalahkan di alam mimpi. Tanpa rasa takut, Agnes langsung menyerang setan itu, dan akhirnya setan itu pun tergeletak.
Tampaknya setan itu udah mati, tapi Agnes ini nggak bisa bangun dari tidurnya. Berhari-hari dia terjebak di alam mimpi itu, hingga pada akhirnya Tony pun datang ke sana. Tony merasa sangat senang karena pada akhirnya Agnes ini mampu untuk menghabisi setan itu. Tony pun tahu cara agar Agnes ini bisa bangun, dan dia pun meminta Agnes untuk mengikutinya. Setelah berjalan di tengah tempat bersalju, akhirnya mereka pun tiba di kasur yang ada di tengah hutan. Tony menyuruh Agnes untuk tidur di atas kasur itu, dan ajaibnya dia pun langsung terbangun. Ternyata Agnes ini udah tidur selama 3 hari dan keluarga Agnes pun sangat senang dengan kembalinya Agnes. Setelah beberapa waktu berlalu, Agnes menjalani kehidupan seperti biasa, di mana dia merasa udah terbebas dari setan Harbinger. Dia pun teringat tentang Wendy, seorang paranormal yang dulu pernah dia hubungi. Dia pun melakukan video call dengan Wendy dan berkata jika dia udah terbebas dari setan Harbinger. Dia juga memperlihatkan foto Mavis kepada Wendy, tapi Wendy sama sekali nggak ingat tentang Mavis. Wendy pun mulai curiga dan bertanya siapa yang udah membantu Agnes mengalahkan setan itu. Agnes lalu berkata jika dia ditolong oleh sosok bocil yang bernama Tony, yang mana dia merupakan korban dari setan Harbinger sebelumnya. Hanya aja Wendy ini masih ragu akan hal itu dan mengingatkan jika Harbinger mampu menyamar sebagai siapa aja. Mendengar itu Agnes menjadi kesal dan dia pun segera menutup video call tersebut. Namun tiba-tiba Harbinger datang ke dunia nyata dan membawa Agnes ke alam lain. Aya dan juga Ed sama sekali gak sadar jika Agnes sedang berteriak saat diseret oleh setan itu. Setelah Agnes ini dibawa pergi, secara otomatis semua benda milik Agnes juga ikut menghilang. Ed dan juga Aya pun menjadi lupa tentang keberadaan Agnes, yang seakan Agnes ini gak pernah ada di dunia. Namun saat ke kamar Agnes yang udah kosong, Aya menemukan gambar burung buatan Agnes. Seketika Aya merasa jika ada orang yang dia sayangi pernah tinggal di sana, tapi dia nggak bisa ingat siapa orang itu. Yang ternyata setan Harbinger udah memanipulasi mimpinya Agnes dan menyamar sebagai Tony. Dia sengaja membuat Agnes merasa jika Harbinger udah mati, yang mana hal itu bisa membuat Agnes lengah. Dan benar aja saat Agnes ini merasa jika Harbinger udah lenyap, Harbinger pun akhirnya datang untuk membawa Agnes. Pada akhirnya nasib Agnes gak jauh beda sama Mavis, yaitu dibawa ke alam lain oleh setan Harbinger ini. Aya dan juga Ed gak akan pernah ingat jika Agnes pernah ada di dunia, yang mana setelah itu semua, film pun selesai. Pada akhirnya benar apa kata Wendy, yaitu nggak ada satu orang pun yang mampu selamat dari setan Harbinger ini. Dan mungkin gini aja ya guys pembahasan film kali ini. Kita jumpa lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.